Halo, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini saya Miss Leka akan menjelaskan sama teman-teman semua salah satu materi pada kelas 12 itu adalah tentang sel elektrolisis. Jadi sebenarnya sel elektrolisis itu bagian dari sel elektrokimia ya. Jadi mungkin sedikit informasi bahwa sel elektrokimia itu nanti akan terbagi menjadi dua. Nanti akan saya jelaskan juga sedikit. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu sel elektrolisis, terus bagaimana reaksi yang terjadi di katoda sama di anoda kalau dia mengalami yang namanya sel elektrolisis ya. Oke, kita mau jelaskan dulu sedikit tentang sel elektrokimia. Jadi teman-teman, sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama itu adalah sel Volta. Nah, sel Volta ini juga disebut sebagai sel Galvani. Kenapa? Karena di penemunya itu memang dua orang, Volta sama Galvani. Yang kedua itu adalah sel elektrolisis, ya. Nah, jadi dua sel ini merupakan bagian dari sel elektrokimia dan mereka saling bertolak belakang. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat elektrokimia itu, elektro itu berasal dari kata listrik dan kimia berarti reaksi kimia. Nah, kalau sel Volta itu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Itu untuk si sel Volta. Nah, kalau sel elektrolisis dia kebalikan. Dia mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara sel Volta dengan sel elektrolisis. Tentu saja nanti juga akan ada persamaan antara kedua sel ini. Nah, nanti akan kita bahas lagi, dan untuk lebih detailnya pada video ini saya lebih menjelaskan tentang si sel elektrolisis ya. Bagaimana reaksi yang terjadi di katoda sama di anoda, lalu pengertiannya bagaimana. Nah, nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan pada sel elektrolisis ya. Oke, nah sel elektrolisis ini seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, sel elektrolisis itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kenapa? Karena berasal dari kata elektro yang artinya adalah listrik. Lalu ada lisis yang artinya adalah penguraian atau perubahan. Nah, dari dua kata inilah maka bisa kita simpulkan nanti bahwa si sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, teman-teman, dalam perubahan ini dari energi listrik menjadi sebuah reaksi kimia, tentu akan ada ion-ion yang akan ikut serta ya. Karena untuk menghasilkan sebuah reaksi kimia, si senyawa tersebut harus terion dulu ya. Nah, di sini pada energi listrik berubah menjadi reaksi kimia ini terjadi namanya reaksi pertukaran ion. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya tentang ion. Ini adalah pelajaran kita waktu kelas 10. Saya intermezzo sedikit. Ion itu ada dua. Yang pertama adalah ion positif. Nah, yang kedua adalah ion negatif. Nah, kalau ion positif itu kita sebut sebagai kation. Sedangkan untuk ion negatif itu kita sebut sebagai anion. Nah, kedua ion ini nanti akan berpengaruh pada reaksi di katoda maupun di anoda. Nah, sama dengan sel Volta, si sel elektrolisis ini itu punya persamaan ya, sama-sama menggunakan elektroda. Nah, elektroda itu pada sel elektrolisis maupun sel Volta itu ada yang bertindak. Oke. Jadi di sini ada yang akan bertindak sebagai katoda dan ada pula nanti yang akan bertindak sebagai anoda. Nah, teman-teman masih ingat nggak pada pelajaran sel elektrolisis, sel Volta? Katoda itu mengalami reduksi, sedangkan anoda itu mengalami oksidasi. Ini adalah salah satu persamaan yang ada pada sel Volta dan sel elektrolisis. Yang membedakannya apa? Kalau pada sel elektrolisis
Katoda itu kita letakkan atau kita hubungkan pada listrik itu adalah kutub negatifnya. Jadi dia akan dihubungkan di kutub negatif yang berhubungan dengan listrik. Kalau anoda itu kita hubungkan ke kutub positifnya. Nah, di sini nanti teman-teman pasti ingat ya, kalau yang namanya ion positif pasti dia akan mencari negatif. Dia tidak akan mungkin mencari yang positif lagi. Ya, itu sudah hukumnya, sudah lumrahnya. Makanya nanti pada reaksi di katoda atau yang akan mengalami reduksi itu nanti adalah ion kita yang positif. Ya. Jadi diingat saja nanti ya teman-teman ya, kalau seandainya ionnya positif maka dia akan berada di kutub negatif. Kalau ionnya negatif atau si anion maka dia akan berada di kutub positif. Nah, biar teman-teman lebih gampang mengingatnya, jadi kalau katoda itu sama dengan kation. Ya, ini untuk lebih gampangnya mengingat katoda kation. Kalau anoda berarti adalah anion, ya. Jadi lebih gampang aja, kat berarti sama kation, anoda berarti sama anion, ya. Nah, di sini nanti pada saat elektrolisis ada, jadi kationnya itu akan mengalami reduksi di katoda dan si anionnya itu akan mengalami oksidasi di anoda. Tapi pada anoda ini juga akan dipengaruhi oleh elektroda, ya. Bedanya gimana sih dengan elektroda yang kita bahas tadi? Kalau itu adalah sifatnya, dia akan bisa bersifat katoda maupun di anoda. Tapi pada saat elektrolisis kita juga menggunakan logam-logam sebagai elektrodanya. Nah, itu logam-logam tersebut nanti ada 2 jenisnya. Jadi kita akan bahas sama teman-teman di sini, ada 2 jenis elektroda yang kita gunakan selama proses sel elektrolisis berlangsung, ya. Nah, jenis elektroda tersebut di sini kan saya bikinkan dulu, ada jenis-jenis elektroda yang digunakan pada saat sel elektrolisis berlangsung. Ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah elektroda inert, ya. Nah, elektroda inert ini artinya dia tidak akan ikut bereaksi. Jadi teman-teman, pada saat elektrolisis kalau kita menggunakan elektroda inert itu tidak akan ikut bereaksi di selnya. Nah, yang kedua itu adalah non inert. Nah, non inert ini itu dia akan ikut bereaksi nantinya. Nah, ikut bereaksinya itu nanti di mana? Si elektroda non inert itu akan bereaksi di anoda. Oke, makanya saya tadi bilang kalau seandainya anoda itu dipengaruhi dari elektroda yang digunakan, ya. Nah, lalu siapa saja sih anggota-anggota dari si elektroda inert ini? Apakah semua logam itu termasuk ke dalam elektroda inert? Nah, jadi si elektroda inert ini itu contohnya adalah C atau karbon atau bisa juga grafit, Pt atau platina, sama Au atau emas. Jadi 3 ini saja yang merupakan inert. Jadi kalau yang non inert bagaimana? Ya udah, berarti selain dari yang 3 di atas, C, Pt sama Au. Jadi selain dari itu dia adalah non inert. Jadi dia akan bereaksi di anoda. Oke, daripada bingung nanti ini bagaimana sih aplikasi penggunaan elektroda inert sama non inert ini, kita ke contoh dulu yuk. Nah, di sini saya punya larutan CuSO4. Ini saya mau elektrolisis menggunakan elektroda grafit atau elektroda karbon, ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita harus lihat dulu elektroda yang digunakan. Elektroda yang kita gunakan pada saat sel elektrolisis berlangsung itu termasuk ke dalam elektroda mana? Apakah dia inert atau non inert, ya? Karena nanti akan berbeda. Kalau dia inert, dia tidak akan ikut bereaksi, alias tidak akan muncul di dalam sel elektrolisis nanti hasilnya. Sedangkan kalau dia adalah elektroda non inert, berarti nanti akan bereaksi di anoda. Jadi teman-teman, kita kalau membahas soal sel elektrolisis itu lebih ke elektrodanya dulu yang kita bahas, ya. Nah, di sini si elektroda karbon atau elektroda grafit ini itu tergolong ke elektroda inert. Nah, kalau seandainya dia inert berarti dia tidak ikut bereaksi, ya.
Nah, alias tidak muncul pada reaksi di katoda maupun reaksi di anoda. Nah, ini untuk contoh bagaimana penggunaan larutan elektroda inert sama non inert. Nah, bagaimana reaksi di katoda sama di anoda? Nah, saya berikan tabel di sini. Teman-teman bisa lihat ada tabel reaksi pada katoda dan juga pada anoda. Nah, kalau pada katoda ini itu dipengaruhi oleh kation ya, atau ion negatifnya. Di katoda itu reaksi yang berlangsung adalah reaksi reduksi. Nah, sedangkan di anoda dipengaruhi oleh elektroda yang digunakan dan reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Nah, kita bahas dulu yuk. Kalau pada katoda itu sebenarnya ada 4 ya, cuma di sini saya gabung untuk yang golongan 1A, 2A, AL dan MN. Itu ada 2 jenis wujud yang mungkin bisa nanti muncul pada soal. Yang pertama kalau seandainya wujudnya adalah larutan. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau senyawa larutan artinya senyawanya kita larutkan ke dalam sebuah pelarut. Nah, pelarut yang biasa digunakan itu adalah air. Makanya di sini kita bikin itu adalah air ya, karena memang senyawa yang digunakan adalah senyawa elektrolit. Makanya pelarutnya adalah pelarut air. Nah, di sini kalau seandainya kation kita itu berasal dari 1A, 2A, AL, MN, maka yang akan direduksi adalah si air. Alasannya kenapa nih? Lihat dari foto yang saya berikan. Jadi mulai dari si Li sampai ke si Mn itu nilai enol reduksinya lebih kecil daripada si H2O. Jadi kalau saya dalam satu bejana itu ada ion Na+, ada H2O, maka si Na plusnya tadi itu akan langsung tersingkir oleh si H2O. Kenapa? Karena memang enol reduksinya lebih kecil, lebih besar si H2O. Jadi golongan 1A, 2A, Al dan Mn ini enol reduksinya itu lebih kecil dari enol reduksi H2O. Nah, otomatis yang akan lebih menang dalam perebutan reduksi itu adalah si H2O. Makanya itu H2O yang akan mengalami reduksi menggunakan pola yang sudah saya berikan. Jadi polanya ini ya, 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya dia adalah leburan? Kalau leburan atau lelehan berarti di sana tidak ada air sama sekali. Makanya pada leburan sama lelehan itu tidak akan mungkin terjadi reduksi air ya. Jadi yang akan kita reduksi langsung ion itu sendiri karena tidak ada terjadi perebutan yang akan mengalami reduksi. Karena cuma ada kation saja, tidak ada air di dalamnya. Makanya yang kita reduksi itu langsung logamnya itu sendiri dengan polanya adalah Mn plus ditambah dengan N elektron menghasilkan logam M ya. Nanti tinggal diganti aja M plus itu dari kation yang kita dapatkan, terus N-nya dari mana, jumlah muatan yang ada pada si kation tersebut. Nah, ini kalau seandainya dia berasal dari golongan 1A, 2A, Al, Mn. Ya, ada 2 wujud, larutan sama lelehan. Nah, kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua itu kalau seandainya kation kita tersebut atau ion positif kita itu merupakan berasal dari logam selain dari yang ada di atas. Berarti selain dari 1A, 2A, Al3+, Mn2+, maka nanti akan kita reduksi itu langsung si ion itu sendiri ya. Jadi alasannya kenapa? Karena memang setelah dari H2O mulai dari si Zn sampai nanti ke si Au itu enol reduksinya lebih besar daripada si H2O. Jadi mau dia adalah larutan, yang akan menang adalah si enol logam itu sendiri, logam si yang berada di sebelah kanan H2O. Makanya polanya sama dengan yang seleburan, itu adalah Mn plus ditambah dengan N elektron menjadi M. Yang ketiga, kalau seandainya kation kita itu adalah ion H+, ya. Kalau ion H+ yang berada sebagai kation, maka yang akan kita reduksi itu adalah H+ itu sendiri, ya, dengan pola atau reaksinya adalah 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2. Nah, di sini yang akan gas yang akan terbentuk hanya gas H2 saja.
Oke, kita akan beralih ke anoda. Jadi anoda itu dipengaruhi oleh elektroda. Seperti yang saya bilang, itu ada elektroda inert dan non inert ya. Nah, di sini akan mengalami oksidasi. Nah, pada elektroda inert ini ada 3 macam yang harus kita ketahui atau yang kita ingat. Yang pertama itu adalah jika anion kita itu berasal dari sisa asam oksi. Contohnya adalah SO4 2-, NO3 PO4 3-, Nah, itu yang akan dioksidasi adalah si air. Ya, yang akan dioksidasi itu adalah si airnya. Nah, apa polanya? Itu adalah 2H2O ditambah dengan O2 menghasilkan 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Nah, di sini bisa juga ya, yang penting ingat aja kalau seandainya dia adalah sisa asam oksi atau anion yang memiliki unsur O kecuali OH-, maka yang akan direduksi adalah si air 2H2O tambah O2 menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Nah, yang kedua, kalau seandainya anion kita itu berasal dari golongan 7A ya. Contohnya adalah FCl-BrI. Maka yang akan kita oksidasi itu adalah anion tersebut ya. Nah, jadi polanya 2X- ditambah X2 menghasilkan 2 elektron. X-nya nanti teman-teman ganti aja dengan FCl-BrI. Terus yang ketiga, kalau anion kita itu adalah OH-, maka polanya adalah atau reaksinya adalah 4 OH- menghasilkan O2 tambah 2H2O ditambah dengan 4 elektron. Nah, kalau seandainya elektroda digunakan adalah non-inert, maka elektroda tersebut yang akan kita oksidasi. Nah, bentuk oksidasinya kebalikan dari yang si leburan dan juga kation yang selain nomor 1 tadi ya. Dia kebalikan, berarti logam itu kita oksidasi, dia akan menghasilkan ion positif dan akan menghasilkan N elektron. Jadi logamnya tergantung ya. Nah, di sini saya akan mau kasih contoh soal dulu ke teman-teman. Jadi di sini contoh soalnya saya mau mengelektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektrodanya adalah di sini kita menggunakan elektroda PT atau platina. Nah, seperti saya bilang tadi, kita bahas dulu dari elektrodanya dulu. Ya, elektroda yang kita gunakan ini inert atau tidak? Ya, di situ yang kita bahas. Kalau seandainya dia inert, maka dia termasuk dia tidak akan ikut bereaksi ya. Nah, berarti tidak akan ketemu yang namanya PT nanti di dalam hasil reaksi anodanya. Kalau udah tahu itu, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita ionkan si larutan CuSO4 tadi. Nah, ini dia akan terion menjadi Cu2+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, kita udah tahu ya, Cu2+ adalah kation, SO4 2- adalah anion. Nah, berarti kita cek satu persatu. Nah, untuk si kation, cek juga di reaksi di katoda. Coba dicek si kation Cu2+ ini itu ada pada yang reaksi yang mana? Apakah kation golongan 1A atau yang nomor 2 ya? Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Cu2+ itu bukan golongan 1A, 2A, Al, Mn. Maka reaksi yang kita ambil adalah reaksi yang kedua, itu adalah Mn+ tambah dengan N elektron. Jadi tinggal ganti Cu2+, N-nya berarti sama dengan jumlah muatannya, maka 2 elektron menghasilkan Cu. Untuk anoda kita cek, dia kan inert, berarti kita cek hanya yang di nomor 1 saja. Ada 3 kan ya. SO4 2- itu adalah sisa asam oksi, atau biar gampang seperti saya bilang tadi, kalau dia adalah senyawa yang mengandung unsur O kecuali OH-, reaksinya adalah air yang dioksidasi. Ini adalah bentuk reaksinya. 2H2O menghasilkan O2 tambah 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Nah, kalau ditanyakan sama soal hanya reaksi di katoda sama di anoda saja, selesai ya, selesai pekerjaan kita. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan sama soal adalah reaksi sel elektrolitisnya, maka kita harus menyetarakan atau menyamakan jumlah elektron yang terlibat. Jadi di sini kita harus samakan katoda sama anodanya untuk jumlah elektron, kan katoda 2, anoda 4, maka tinggal kita kali silang saja. Dan saya yakin teman-teman semua sudah
fasih lah ya untuk melanjutkan dari contoh soal yang saya berikan, karena cuma tinggal kali silang saja. Di sini saya hanya mengingatkan sama teman-teman bahwa teman-teman itu harus ya, jadi teman-teman harus ingat untuk tabelnya ini, karena inilah yang akan berpengaruh nanti dalam menentukan reaksi di katoda sama di anoda. Kalau teman-teman nggak tahu ionnya, nggak tahu dia golongan berapa, ya akan susah. Jadi memang harus paham dengan tabel yang saya berikan ini. Jadi diingat, karena nanti saat di video berikutnya tentang hukum Faraday tetap juga kita akan membahas tentang si reaksi di katoda sama reaksi di anoda. Jadi semuanya saling berkaitan. Nah, itu dulu tentang si sel elektrolisis. Nanti kita akan bahas sel hukum Faraday di video berikutnya. Kalau gitu, see you semuanya. Bye bye.